Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mulai kajian ini kita akan bahas amal hati yang baru, yaitu adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad rahimahullah pernah berkata, "At-tawakkul 'ala Allah amalul qalb." Kata at-tawakkul 'ala Allah amalul qalb. Tawakal kepada Allah adalah salah satu amalan hati. Ya. Pembahasan tentang tawakal kepada Allah adalah pembahasan sangat penting, terutama di zaman sekarang ini yang dimana banyak orang mulai bersandar kepada sebab, hati mereka terpikat kepada materi yang mereka lihat, ya, dan mereka lupa untuk bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau berobat maka dia bersandar kepada dokter, ya, seakan-akan kesembuhan dari dokter. Kalau seorang bekerja maka dia sandarkan hatinya kepada bosnya, ya. Kalau dia belajar, ya, maka terkadang ingin lulus dia sandarkan kepada usahanya, ya. Dia lupa bahwasanya kita memang disuruh untuk berikhtiar, tetapi hati kita harus kita sandarkan selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang menentukan segalanya, yang mengatur segalanya. Contoh juga seperti zaman sekarang, jangan sampai kita lalai ketika di masa pandemi, kemudian kita bersandar kepada obat misalnya, bersandar menyerahkan hati kepada vaksin, ya, yang kita terus diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan kita merasa bahwasanya pandemi ini akan selesai dengan ada vaksin, ya. Kita berharap demikian, dengan ada vaksin pandemi bisa selesai atau paling tidak ringan, tapi ingat hati kita harus bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada sebab-sebab yang kita lihat secara kasat mata. Ini sangat penting. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara doanya, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits fa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Wahai yang maha hidup, yang maha qayyum, yaitu yang menegakkan yang lainnya, ya. Bi rahmatika astaghits, dengan fa aslih li sya'ni kullahu, perbaikilah urusanku, segala urusanku, wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Dan janganlah engkau menyerahkan diriku kepada diriku sendiri meskipun ya sekejap mata. Itu seakan-akan Nabi berkata, ya Allah, ambillah segala urusanku, aku serahkan segala urusanku kepadamu. Nanti insya Allah akan urusanku kepadamu. Nanti insya Allah akan kita ada pembahasan khusus tentang urgensinya kita mempelajari tawakal. Ini hanya sekedar muqaddimah, ya. Intinya kita penting untuk belajar tentang tawakal. Tawakal secara bahasa, ya, diambil dari wakala kemudian tawakkala, ya. Dari kata wakala. Kalau kita bahas secara bahasa adalah wakala, yaitu menyerahkan urusan, ya, kepada orang lain, ya, pihak lain. Sering ini kita gunakan dalam bahasa Indonesia, kita mengatakan wakil saya si fulan. Apa maksudnya kita mengatakan wakil saya si fulan? Maksudnya saya menyerahkan urusan saya kepada, maknanya adalah al-i'timad wa tafwid. Al-i'timad atau tawakkul maknanya adalah al-i'timad wa tafwid. Al-i'timad artinya bersandar, dan tafwid artinya menyerahkan urusan. Ya, ini secara bahasa. Oleh karenanya kalau kita kembalikan, kita lanjutkan kepada makna istilah, makna terminologi secara syariat, urusan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyandarkan hati kepada Allah dalam segala urusan kita. Itu makna tawakal secara sederhana, ya. Dan di antara definisi yang memberi gambaran yang sempurna tentang tawakal adalah definisi yang dibawakan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di. Saya bacakan. Beliau berkata, hakikat wa hakikatut tawakkul 'ala Allah. Hakikat dari tawakal kepada Allah, ya. Jadi kalau bahasa Indonesia kita bilang tawakal, bahasa Arab itu tawakkul, ya. Cuma beda dhamma sama fathah, tapi maknanya sama, ya. Hakikatut tawakkuli 'ala Allah. Hakikat dari tawakal kepada Allah, an ya'lamal abdu annal amra kullahu lillah. Itu seorang hamba mengetahui bahwa segala urusan perkara adalah milik Allah. Wa annahu ma sya'allahu kan. Bahwasanya apa yang Allah kehendaki akan terjadi. Wa ma lam yasha' lam yakun. Dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Wa annahu huwa, apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Wa annahu huwan nafi'ud dhar. Dialah Allah yang memberi manfaat dan juga memberi mudarat. Al-mu'til mani', dialah Allah yang memberi dan menahan. Wa annahu la haula wa la quwata illa billah, dan tidak ada perubahan kondisi dari satu kondisi ke kondisi yang lain, tidak ada kekuatan kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala, ada
kekuatan kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa ba'da hadzal ilm, setelah seorang hamba yakin akan hal ini, ya'tamidu biqalbihi ala rabbih, maka dia dengan hatinya dia bersandar kepada Rabbnya. Fi jalbi masalihi dinihi wa dunyahu, dalam rangka untuk meraih kemaslahatan yang berkaitan dengan agamanya maupun tentang dunianya. Wa fi daf'il madar, dalam rangka juga untuk menolak kemudaratan. Wa yathiqu ghayatal wuthuq bi rabbih fi husuli matlubihi, dan dia benar-benar percaya kepada Allah ya dalam rangka untuk meraih apa yang dia cari. Wa huwa ma'a hadza badhilun juhdahu fi fi'lil asbabin nafi'ah. Disertai dengan dia menyandarkan hatinya kepada Allah, dia juga berusaha untuk berikhtiar, kalau bahasa kita berusaha melakukan sebab. Ya. Famata istadamal abdu hadzal ilm wa hadzal i'timad wa thiqah fa huwa orang hamba senantiasa menghadirkan ilmu ini dalam dirinya, yaitu meyakini segala sesuatu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadzal i'timad wa thiqah, dan senantiasa menghadirkan dalam hatinya menyandarkan diri kepada Allah dan percaya kepada Allah, maka dialah telah bertawakal kepada Allah. Fa huwal mutawakkil 'ala Allahi haqiqatan, maka sungguh dia telah bertawakal kepada Allah. Dia bergembira bahwasanya Allah akan mencukupkan urusannya. Wa wa'dihi lil mutawakkilin, dan Allah telah memberi janjinya kepada orang-orang yang bertawakal. Ini penjelasan yang lengkap dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Intinya tawakal secara istilah adalah menyerahkan urusan kepada Allah, menyandarkan hati kepada Allah dalam segala urusan, disertai dengan wallahu a'lam bishawab. Akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan bahas tentang keutamaan atau urgensinya tawakal dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, tawakal, jika seorang bertawakal dengan tawakal yang sempurna, maka hal itu merupakan sebab dia masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab, ya. Adapun dalilnya sebagaimana dalam hadis ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang umatnya pada hari kiamat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma'ahum sab'una alfan yadkhulunal jannata bighairi adzabin wala hisab. Di antara umatku ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW minta tambah. Rasulullah SAW mengatakan fastazatu rabbi fazadani ma'a kulli alfin sab'ina, memberi tambahan kepadaku di antara 70.000 orang tersebut, setiap 1.000 bawa 70.000 orang. Oleh karenanya berdasarkan hadis ini, total orang-orang yang akan masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab adalah 70.000 kali 70 ditambah dengan 70.000 yang awal. Jadi 970.000 orang, dan ini jumlah yang lumayan daripada sebelumnya hanya 70.000 orang. Namun apakah sifat-sifat mereka yang 4.970.000 orang tersebut yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab? Ketika Nabi menyampaikan kepada para sahabat bahwasanya akan ada dari umatku 70.000 orang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab, Thumma dakhala manzilahu, Rasulullah SAW kemudian masuk ke rumahnya. Fa khadha an-nasu fi ulaik, maka para sahabat ngobrol diskusi, siapa sih mereka ini masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Maka berkata sebagian sahabat, fala allahumul ladzina sahibu Rasulullah. Mungkin mereka adalah orang-orang yang sahabat Rasulullah, yaitu orang spesial yang bersahabat dengan Nabi. Kemudian qala ba'dhum fala'allahumul ladzina wulidul fil Islam wa lam yusyriku Islam, dan tidak pernah berbuat syirik sama sekali. Wa dzakaru asya', kemudian mereka sebutkan pendapat-pendapat lain di antara mereka. Jadi mereka diskusi karena mereka ingin sekali masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Ya, kemudian setelah itu Rasulullah SAW mereka ketemu dengan Nabi, begini, maka Nabi SAW menjelaskan siapa orang-orang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab tersebut. Kata Nabi, humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka inilah orang-orang yang sifatnya tidak pernah minta diruqyah, tidak pernah minta untuk disembuhkan dengan besi yang dipanaskan dengan kai, tidak pernah tatayyur, yaitu meyakini namanya pamali, dan mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Ya, jadi ciri utama mereka ini ternyata adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala.
adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang tidak minta untuk diruqyah, padahal ruqyah itu boleh. Ya, dia kenapa? Karena tawakalnya yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia tidak mau diobati dengan tidak pernah minta untuk diobati dengan besi yang tidak pernah minta untuk diobati dengan besi yang dipanaskan, padahal itu adalah metode pengobatan tradisional di zaman dahulu. Tetapi dia tidak mau, ya, karena pengobatan dengan besi dipanaskan hukumnya makruh. Kenapa? Karena tawakalnya kepada Allah. Ini tidak pernah meyakini pamali-pamali karena pamali mengulangi tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini butuh pembahasan tersendiri, ya. Dan kemudian terakhir Rasulullah simpulkan wa ala rabbihim yatawakkalun, mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Jadi kalau seorang tawakalnya sempurna, ini di antara sebab dia masuk surga tanpa adab, tawakalnya sempurna. Ini di antara sebab dia masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Ikhwan sahabat, di antara kita yang ingin masuk surga tanpa hisab, kita dihisab yang bikin kita pusing sekarang, kita mungkin jadi galau, jadi risau, kita khawatir tentang hisab kita, ya. Hisab kita, ya. Harta kita mau dihisab, dari mana kita dapatkan, kemana kita habiskan, waktu kita mau dihisab, waduh, waktu banyak yang kita buang-buang, belum pandangan kita mau dihisab, terlalu banyak hal yang haram yang mungkin kita lihat, mau pendengaran mau dihisab, terlalu banyak pendengaran yang nggak benar yang kita dengar, belum lisan kita terlalu banyak kita nggak tahu apa yang kita ucapkan, belum hati kita kalau dihisab entah berapa banyak penyakit hati, belum kalau kita punya masalah dengan orang lain, belum bagaimana hak orang tua kita sudah kita tunaikan atau tidak kalau dihisab masalah. Sudahkah kalau kita wanita, sudahkah kita berbakti kepada suami kita akan dihisab? Belum bagaimana tanggung jawab kita terhadap anak-anak, dengan hubungan kita dengan kakak dan adik kita. Terlalu banyak masalah yang perlu dihisab. Kalau bisa kita hisab, masuk surga tanpa hisab, maka itu suatu nikmat yang sangat-sangat luar biasa. Itu amalan yang memudahkan seorang untuk masuk surga tanpa hisab. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara urgensinya tawakal, bahwasanya tawakal adalah pengumpul keimanan. Artinya seorang tidak mungkin bisa bertawakal kecuali imannya kuat, ya. Oleh karenanya Ibnu Abbas berkata, at-tawakkul 'ala Allah jima'ul iman, ya. Tawakal kepada Allah adalah mengumpul keimanan, dan ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, dan juga lafal yang sama diriwayatkan dari muridnya itu Sa'id bin Jubair rahimahullahu taala, yaitu tawakkul 'ala Allah jima'ul iman. Tawakal kepada Allah adalah pengumpul segala keimanan. Hal ini karena seorang tidak mungkin bisa bertawakal kecuali dia imannya kuat. Itu di antara buktinya dia tidak bisa tawakal kecuali dia bisa mengumpulkan tiga macam tauhid. Tauhid rububiyah, tauhid rububiyah, tauhid al-asma wa sifat, dan tauhid al-uluhiyah. Yaitu tauhid rububiyah, yaitu dia meyakini bahwasanya segala perkara di alam semesta ini yang mengatur hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang Allah kehendaki maka terjadi, dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak terjadi. Dan kalau ingin menghendaki, idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Jika Allah menghendaki sesuatu, Allah hanya mengatakan jadi, maka jadilah. Dia hanya bisa bertawakal dengan tawakal yang sempurna kalau dia meyakini semua urusan yang ngatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kalau kuatnya semua selain Allah ini hanyalah sebab, ya. Yang menentukan akibat semuanya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi di alam semesta ini hanyalah sebab. Yang menentukan akibatnya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, ya, ketika dia meyakini akan hal ini, penyandaran hatinya kepada Allah sangat kuat. Demikian juga seorang, makanya di antara nama Allah adalah Al-Wakil. Al-Wakil yaitu yang maha mengurusi, ya, hamba-hambanya, ya. Makanya dalam Al-Quran datang sekitar 5 ayat Allah berfirman, wa kafa billahi wakila. Dan cukuplah Allah sebagai wakilmu, itu sebagai yang memegang urusanmu, yang maha mengurus, bika wakila. Dan cukuplah Rabbmu sebagai wakil, ya. Kemudian juga dalam ayat-ayat yang lain, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah sebaik-baik penolong dan sebaik pemegang urusan, al-wakil, ya. Ketika seorang meyakini nama Allah al-wakil, ya, dia tahu bahwasanya Allah sebaik-baik
sebaik-baik pemegang urusan ya. Kita kalau begitu kita mau serahkan urusan kepada siapa? Kita mau serahkan urusan kepada manusia, kepada makhluk. Kita menyadarkan hati kita kepada makhluk. Ya enggak, jangan. Maka tatkala kita tahu Allah adalah ni'mal wakil, sebaik-baik pemegang urusan, maka kita serahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adalah suatu kehinaan jika seorang hamba menyerahkan urusannya kepada hamba yang semisalnya. Makanya di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala takilni ila nafsi tarfata ain." Wala aqalla min dzalik. Ya Allah, jangan kau serahkan urusanku kepada diriku. Ya Allah, jangan kau serahkan urusanku kepada diriku meskipun hanya sekejap mata. Jangan. Ya, semua yang ada di hadapan kita berupa usaha, mungkin bos kita, dokter, semuanya ya bukan tempat kita menyerahkan urusan. Urusan kita serahkan kepada Allah karena Dialah sebaik-baik pemegang urusan. Ya, kapan seorang bersandar kepada selain Allah dalam urusannya, maka sungguh dia telah mengalami al-khidlan, yaitu ditinggal oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh dia telah bersandar kepada sesuatu yang sangat lemah. Maka seorang tidak bisa bertawakal kecuali dia meyakini nama Allah Al-Wakil. Kemudian di antaranya seorang tidak mungkin bisa bertawakal dengan baik kecuali dia juga mengamalkan tauhid al-uluhiyah. Dia tahu bahwasanya tawakal kepada Allah adalah ibadah. Dan ibadah tersebut asalnya adalah ibadah hati. Sebagaimana pernah kita sebutkan, Imam Ahmad mengatakan, tawakkul amalul qalb. Tawakkul amalul qalb. Tawakal adalah amalan hati ya. Dan ini salah satu bentuk tauhid al-uluhiyah, yaitu meyakini bahwasanya hanya Allah yang semata-mata yang berhak untuk kita menyerahkan segala urusan dengan sepenuh hati. Hanya Allah yang semata-mata kita bisa serahkan kepasrahan kita, kepercayaan kita hanya kepada Allah. Oleh karenanya, barang siapa yang bertawakal kepada selain Allah, itu hatinya bersandar kepada selain Allah, dia telah melakukan kesyirikan. Tinggal dilihat apakah syirik kecil atau syirik besar. Makanya orang pakai jimat dikatakan dia terjerumus dalam kesyirikan. Kenapa? Dia tawakal kepada jimat yang tidak berhak untuk dijadikan tempat untuk bertawakal. Ya. Penyandaran hati hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah pengamalan dari tauhid al-uluhiyah. Di antara ibadah adalah menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita tahu bahwasanya benar perkataan Ibnu Abbas, at-tawakkul 'ala Allah jima'ul iman. Bahwasanya tawakal kepada Allah adalah menggandengkan tawakal dengan keimanan. Seperti perkataan Nabi Musa alaihissalam kepada kaumnya, "Ya qaumi in kuntum amantum billah fa 'alaihi tawakkalu in kuntum muslimin." Wahai kaumku, kata Nabi Musa alaihissalam, jika kalian beriman kepada Allah, maka hendaknya kalian bertawakal kepada Allah. Mempersyaratkan kalau kalian beriman, buktinya adalah tawakal. Kemudian juga dalam surat yang lain, surat Al-Anfal, kata Allah Subhanahu wa taala, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatum imanah wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Dan sungguhnya hanyalah orang-orang yang beriman itu adalah yang jika disebutkan Allah maka akan takut hatinya. Dan jika dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka akan bertambah keimanan mereka, wa 'ala rabbihim yatawakkalun, mereka bertawakal kepada Allah. Di sini juga digandengkan iman dengan tawakal. Inilah tawakal adalah puncak daripada keimanan, bahkan dia mengumpulkan segala bentuk iman ya, termasuk tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah dan tauhid al-asma wa sifat. Wallahu ta'ala bishawab. Ikhwan akhwat yang rahmatillah Subhanahu wa taala, di antara urgensinya tawakal adalah Nabi mencontohkan untuk bertawakal dalam segala hal. Dan di antara bukti kita bertawakal adalah doa ya. Setiap kita berdoa itu berarti kita bertawakal kepada Allah. Makanya orang yang paling banyak berdoa, dia yang paling banyak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tahu dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tahu bahwasanya yang mengurus segala urusannya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW contohkan ya, bagaimana Nabi berdoa dalam segala hal, dalam segala urusan Nabi berdoa. Ya, dari masuk masjid, keluar masjid, masuk toilet, keluar toilet ya. Bahkan misalnya ingin berhubungan dengan istri ya, masuk pasar, kemudian masuk dalam suatu daerah, suatu negeri, mau bersafar, pulang dari safar, naik kendaraan ya. Semuanya ya, zikir pagi petang ya isinya adalah doa, bahkan sebelum tidur juga berdoa ya. Oleh karenanya Nabi selalu berdoa kepada Allah, dan doa itu menunjukkan kita memohon kepada Allah, itu menunjukkan kita bertawakal kepada Allah, karena kita tahu kita nggak bisa apa-apa. Ini menunjukkan urgensinya tawakal. Ya, salah satu bentuk perwujudan tawakal adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nabi SAW, ya salah satu bentuk perwujudan tawakal adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW ketika keluar rumah, apa yang beliau katakan? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Ya Allah, dengan nama Engkau, ya, dengan mohon pertolonganmu. Jadi bismillah itu artinya adalah kalimat al-isti'anah, minta pertolongan kepada. Itu artinya adalah kalimat al-isti'anah, minta pertolongan kepada Allah. Dengan nama Allah, maksudnya dengan bertawassul dengan nama Allah, ya. Bismillahi tawakkaltu, aku bertawakal kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. La haula artinya tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan, la haula. La haula dari perubahan sehat, dari kemudaratan menjadi kemaslahatan, dari kekurangan menjadi berkecukupan, semua perubahan, ya. Hanya yang bisa merubah kondisi hanya Allah Subhanahu wa taala. Kondisi apapun di alam semesta ini, di atas muka bumi ini, di langit dan di bumi, semuanya yang bisa merubahnya Allah. Maka kita mengucapkan kalimat menunjukkan pengakuan Bismillahi tawakkaltu, aku bertawakal kepada Engkau, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada haul, tidak ada perubahan, la haula wala quwata, tidak ada daya dariku illa billah, kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena ketika kita mendengar suara azan dikumandangkan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, marilah menuju kepada salat, marilah menuju la haula wala quwata illa billah. Menunjukkan kalimat tawakal, yaitu ya Allah, aku tidak mampu untuk menyambut panggilanmu untuk salat, untuk menuju kemenangan, untuk melangkahkan kakiku menuju masjid, kecuali dengan izin darimu, kecuali dengan kekuatan darimu. Jika seorang sudah berdoa dengan doa tersebut ketika keluar rumah, maka dia akan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dari Anas bin Malik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, "Idza kharaja rajul min baitihi", jika seorang keluar dari rumahnya, faqala, kemudian dia berkata, "Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah." Yuqalu hina idzin, ketika dia sudah baca doa tersebut, maka dikatakan kepadanya, "Hudita, kau dapat hidayah. Wa kufita, kau telah dicukupkan, ya. Wa dapat hidayah. Wa kufita, kau telah dicukupkan, ya. Wa wuqita, kau akan dilindungi. Fatatanaha lahu syayatin, syaitan akan menghindar darinya. Fayaqulu lahu syaitanun akhar, syaitan yang lain berkata kepada selainnya, kaifalah bi rajulin qad hudiya wa kufiya wa waqiya." Bagaimana kau bisa menggelincirkan bi rajulin qad hudiya wa kufiya wa waqiya? Bagaimana kau bisa menggelincirkan seseorang yang telah diberi hidayah, telah dicukupkan dan telah dilindungi? Maka ini doa sangat penting, doa yang menunjukkan kita tawakal. Dan secara doa semuanya menunjukkan, seluruh doa menunjukkan kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara bukti tawakal adalah Rasulullah berdoa sebelum tidur, ya. Doa sebelum tidur banyak, ya. Di antaranya Rasulullah SAW berdoa, Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Ya Allah, aku serahkan jiwaku kepadamu. Jelas ini kalimat tawakal. Wa wajjahtu wajhi ilaik, dan aku arahkan wajahku kepada. Perkataan tawakal, karena kita telah jelaskan namanya tawakal secara bahasa artinya tafwid, ya, yaitu menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Nabi berkata, wa alja'tu dhahri ilaik, dan aku menyandarkan punggungku kepada Engkau. Raghbatan wa rahbatan ilaik, karena berharap dan takut kepada Engkau. La manja minka illa ilaik, tidak ada tempat bersandar, tidak ada tempat keselamatan darimu kecuali kepada Engkau. Amantu bi kitabika alladhi anzalt, aku beriman kepada kitabmu yang kau turunkan, wa bi nabiyyika alladhi arsalt, dan kepada nabimu yang engkau utus. Jadi ini doa sebelum tidur dibaca, dan ini adalah yang terakhir kita ucapkan sebelum tidur, ya. Ini doa adalah yang terakhir kita ucapkan sebelum tidur, ya. Ini doa yang paling terakhir kita ucapkan sebelum kita boleh baca doa-doa tidur yang lainnya. Yang terakhir kita baca ini, ya. Dan di situ ada kalimat tawakal. Saya ulangi di antara itu. Jadi, Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa wajjahtu wajhi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa ja'tu dhahri ilaik, wa raghbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja, amantu bi kitabika alladhi anzalt, wa bi nabiyyika alladhi arsalt. Dalam doa tersebut Nabi berkata, Allahumma aslamtu nafsi ilaik, ya Allah, aku serahkan jiwaku kepadamu. Wajjahtu wajhi ilaik, dan aku serahkan wajahku kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaik, dan aku serahkan urusanku kepadamu. Karena kita tahu ketika kita tidur, apa yang terjadi kita enggak sadar. Kita enggak sadar, ya. Kita entah apa yang kita lihat dalam mimpi kita, entah apa yang terjadi ketika kita sedang tidur. Kita sangat-sangat butuh tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara juga doa sebelum tidur, ya, Rasulullah SAW berdoa juga, Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'uh. Juga ini di antara doa yang menunjukkan tawakal, artinya bisa lambungku, yaitu aku tidur. Wa bika arfa'uh, dan karena Engkau jugalah aku bisa mengangkat lambungku, yaitu aku bisa bangun. In amsakta nafsi farhamha, kalau kau tahan jiwaku, yaitu aku meninggal ketika tidur tidak bisa bangun, maka rahmatilah jiwaku tersebut.
Wa in arsaltaha, dan ternyata jika kau lepaskan lagi jiwaku, yaitu kau kembalikan kepadaku sehingga aku bangun, lagi jiwaku, yaitu kau kembalikan kepadaku sehingga aku bangun, fahfadhha bima tahfadhu bihi ibadaka salihin, maka jagalah jiwaku dengan penjagaan yang kau jaga hamba-hambamu yang saleh. Ini juga adalah kalimat tawakal yang diucapkan Nabi sebelum tidur, ya, yaitu menyerahkan urusan kepada Allah. Dengan engkau lah, yaitu menyerahkan urusan kepada Allah. Dengan engkau lah ya Allah aku bisa meletakkan lambungku. Dengan engkau lah ya Allah aku bisa angkat kembali. Dan aku tidak tahu jadi apa yang terjadi pada jiwaku. Jika kau tahan jiwaku, in amsakta nafsi, kalau ternyata kau wafatkan aku ketika aku tidur, farhamha, maka rahmatilah aku. Wa in arsalta, kalau kau lepaskan aku, kembalikan jiwaku, aku bisa hidup kembali. Lepaskan aku, kembalikan jiwaku, aku bisa hidup kembali, maka jagalah jiwaku sebagaimana engkau menjaga hamba-hamba yang beriman, ya. Ini adalah doa sebelum tidur yang juga menunjukkan makna bahwasanya Nabi bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa Nabi juga, Nabi berdoa sebagaimana hadis dalam hadis Ibnu Abbas, Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu. Ya Allah, laka aslamtu, karena engkaulah aku Islam, wa bika amantu, dengan engkaulah aku beriman, wa alaika tawakkaltu, dan kepada engkaulah aku bertawakal, wa ilaika anabtu, dan kepada engkau aku bertawakal, wa ilaika anabtu, dan kepada engkau aku kembali. Intinya, ikhwan dan akhwat rahmatillah subhanahu wa ta'ala, semua doa itu menunjukkan kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Inilah kita berusaha menunjukkan kepada Allah bahwasanya dalam setiap gerak-gerik kita senantiasa menyerahkan urusan kita kepada Allah. Jangan sekejap senantiasa menyerahkan urusan kita kepada Allah. Jangan sekejap pun, sedetik pun kita serahkan urusan kita kepada selain Allah. Kapan kita menyerahkan urusan kita kepada selain Allah, maka kita ditinggal oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berarti kita telah menyerahkan kepada sesuatu yang sangat rendah, ya. Makhluk, bagaimana kita menyerahkan urusan kita kepada makhluk yang semisal dengan kita. Inilah yang selalu iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau lah kami beribadah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada engkau lah kami memohon pertolongan. Iyyaka nasta'in, inilah kalimat tawakal. Inilah kalimat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan dan akhwat, perbanyaklah berdoa. Setiap Anda berdoa berarti Anda bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu tawakal kita butuhkan dalam segala urusan kehidupan kita. Oleh karenanya dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita tawakal dalam berbagai urusan kita, ya. Contohnya Allah menjelaskan jika kita ingin menang, ya, maka hendaknya kita bertawakal. Menang melawan musuh kita harus bertawakal. Allah Ta'ala, in yansurkumullahu fala ghaliba lakum. Jika kalian ditolong oleh Allah, maka tidak ada yang bisa mengalahkan kalian. Wa yakhzulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'dih. Tapi kalau Allah tinggalkan kalian, siapa lagi yang bisa menolong kalian setelah Allah? Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Maka hendaknya kalian bertawakal kepada Allah. Hendaknya orang beriman bertawakal kepada Allah. Lihat di sini bagaimana Allah mengkaitkan antara kemenangan dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya betapa sering kejadian seorang mukmin terlalu pede, ya, dalam hal-hal tertentu dia pede, akhirnya dia kalah. Akhirnya dia kalah. Seorang bertawakal kepada Allah, ya. Jangan terlalu pede dengan kemampuan yang dia miliki. Ketika dia bertawakal kepada Allah, maka Allah akan menolongnya. Lihatlah di sini, kalau ingin menang melawan orang-orang kafir, orang-orang musuh-musuh Islam, maka jalan keluarnya di antara orang musuh-musuh Islam, maka jalan keluarnya di antaranya wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Maka hendaknya orang beriman bertawakal kepada Allah. Kemudian juga, ya, misalnya Allah sebutkan juga dalam surat An-Nisa, tadi surat Al-Imran ayat 160, kemudian juga dalam surat An-Nisa ayat 81, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan jika kau berpaling dari musuh-musuhmu, maka hendaknya kau berpaling sambil ditemani tawakal. Jangan cuma berpaling tapi begitu saja, tidak. Kita menghindar dari musuh-musuh, berpaling sambil bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, fa'arid anhum wa tawakkal 'ala Allah, dan mereka menghina berpaling. Tetapi ketika kita berpaling, kita harus bertawakal agar Allah mencukupkan buat kita. Ini hal yang kita butuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita diganggu orang, diganggu musuh, ada yang jengkel sama kita, ada yang menjatuhkan kita, ada yang merendahkan kita melalui medsos dan yang lainnya, kita tidak ingin melayani yang seperti ini. Tapi ketika kita berpaling, bukan hanya berpaling begitu saja, tapi kita bertawakal kepada Allah. Jadi berpalingnya kita disertai dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mencukupkan kita, Allah akan membela kita, Allah akan
menyelamatkan kita dari gangguan orang-orang tersebut, ya. Kemudian juga Allah contohkan, ya, dalam surat At-Taubah 129, Allah jelaskan seandainya orang-orang berpaling darimu, meninggalkanmu. Misalnya dalam dakwah, seorang berdakwah kemudian ditinggal sama masyarakat, ya, seorang menyampaikan kebenaran dijauhi oleh masyarakat, maka bertawakallah kepada Allah, ya. Bertawakallah kepada Allah, ya. Bertawakallah kepada Allah. Meskipun manusia seluruhnya berpaling darimu. Makanya Allah berfirman, fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkalt. Jika mereka berpaling darimu, maka ucapkanlah hasbiyallah, cukuplah Allah bagiku. Hasbiyallah, cukuplah Allah bagiku. La ilaha illahu, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah semata. Alaihi tawakkaltu, maka hanya kepada Allah aku bertawakal. Surat At-Taubah 129. Dan subhanallah, terkadang sebagian orang dikasih ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, ujian yang berat. Oleh Allah Subhanahu wa taala, ujian yang berat. Yang dia kesana kemari tidak ada yang menolongnya. Semua orang berpaling darinya. Terkadang ada hikmahnya, Allah mengajarkan dia agar dia bertawakal kepada yang di atas. Ketika semua penghuni bumi berpaling darinya, tidak mempedulikannya, hendaknya dia jangan putus tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita butuh kepada tawakal. Ketika kita berpaling dari orang-orang bawah kita butuh tawakal. Ketika orang-orang berpaling daripada kita, berat bagi kita untuk menghadapi orang seperti itu. Orang-orang kita ingin berikan kebaikan, mereka malah berpaling dari kita, tidak peduli dengan kita, cuek dengan kita, maka jangan lupa kita bertawakal kepada Allah. Alam bisawab. Ikhwan akhwat rahmatillah subhanahu wa ta'ala, di antara kondisi yang dimana kita butuh untuk tawakal, Allah sebutkan dalam Al-Quran, di antaranya ketika kita ingin perdamaian, ya, atau kita ingin mendamaikan di antara orang-orang yang bersengketa, ya, maka di antaranya yang memudahkan kita untuk bisa meraih hal tersebut, kita berdoa dengan bertawakal. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 61, wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah engkau kepada perdamaian. Namun kata Allah, wa tawakkal 'ala Allah, bertawakallah engkau kepada Allah. Bertawakallah engkau kepada Allah. Ini butuh, kita kadang ribut sama orang atau kita ingin mendamaikan dua orang bersengketa. Jangan kita terlalu pede sama diri kita. Sebenarnya orang pede dengan kecerdasannya, kepiawaiannya dalam berbicara, manisnya perkataannya untuk mendamaikan orang. Pertama yang perlu kita lakukan, memang kita diberikan kelebihan oleh Allah dalam berbicara, dalam menghadapi permasalahan. Tapi yang pertama, tawakal kepada Allah. Sehingga kita berhasil dalam usaha kita tersebut. Apa kita berdamai dengan orang lain, atau kita dalam rangka mendamaikan orang yang bersengketa, ya. Kemudian di antara kondisi yang kita butuh untuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika kita ditimpa dengan musibah atau hal yang tidak kita sukai, penyakit, membantu kita untuk mudah bersabar, menghadapi dengan tegar apa yang menimpa kita, adalah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jelaskan hal ini dalam surat At-Taubah ayat 51. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana." Katakanlah bahwasanya tidak akan menimpa kita kecuali apa yang terjadi hal tersebut. La yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Katakanlah bahwasanya tidak akan menimpa kita kecuali apa yang telah Allah catat untuk menimpa kita. Dialah penolong kita. Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun, dan hendaknya orang beriman bertawakal kepada Allah. Ya. Jadi banyak orang terkena musibah, banyak orang terkena hal yang tidak disukai, tapi tidak semua orang menghadapinya dengan tawakal. Adapun orang beriman menghadapinya dengan tawakal. Dia yakin semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia sabar disertai dengan tawakal. Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah lah maka hendaknya orang beriman bertawakal. Di antara perkara yang penting yaitu dalam segala ibadah. Kita sholat hendaknya kita bertawakal, kita berhaji hendaknya kita bertawakal, kita bersedekah hendaknya kita bertawakal, kita sholat malam kita bertawakal, kita i'tikaf hendaknya kita bertawakal, Karena kalau kita bertawakal, kita serahkan urusan kepada Allah, kita akan dimudahkan melaksanakan ibadah. Ini di antara perkara yang penting, karena sebagian orang menyangka namanya tawakal urusan dunia saja. Kalau mau menikah tawakal, kalau cari rezeki tawakal, ya, melamar pekerjaan tawakal. Dia lupa bahwasanya ketika ketika beribadah kepada Allah juga butuh tawakal. Kita mau khusyuk dalam sholat, kita butuh tawakal, serahkan sholat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah isyaratkan dalam surat Hud ayat 123,
Kata Allah Subhanahu wa taala, fa'buduhu wa tawakkal alaih. Beribadahlah kepada Allah dan bertawakal kepadanya. Ya, dan bertawakal kepadanya. Ya, bertawakal kepadanya. Jadi dalam segala ibadah hendaknya kita bertawakal, ya. Makanya Allah gandengkan antara ibadah dengan tawakal. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Kaulah kami beribadah, hanya kepada Engkau kami pertolongan. Ini penting. Kita jangan bertawakal perkara dunia saja dalam masalah ibadah. Hendaknya juga kita bertawakal. Allah suruh bertawakal dalam sholat. Karena Allah melihat apa yang kita lakukan. Nah, kita merasa diawasi oleh Allah. Kita merasa ditolong oleh Allah. Sehingga dengan ketika kita bertawakal dalam ibadah, kita mudah untuk ikhlas, untuk khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW mewasiatkan kepada Mu'adz, yaitu Nabi mengatakan, la tada'anna dubura kulli salat, wahai Mu'adz, jangan kau lupa untuk berdoa setiap di penghujung salat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu mengingatmu, untuk berzikir kepadamu. Ini ibadah. Butuh pertolongan Allah, tawakal kepada Allah. Wa husni ibadatik. Dan tolonglah aku untuk bisa baik dalam beribadah kepada Engkau. Wallahu a'lam bishawab. Di antara kondisi yang kita butuh tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika kita khawatir dengan godaan syaitan yang sangat kuat. Ya, dalam kondisi tertentu kita tidak kuasa menghadapi godaan syaitan, tidak bisa menguasai orang-orang yang bertawakal. Jika kita tawakalnya kuat kepada Allah, maka kita akan mampu menghadapi godaan syaitan. Ya, makanya dalam surat An-Nahl ayat 99 Allah berfirman, "Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Sungguhnya syaitan tidak punya kekuasaan terhadap orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertawakal kepada Rabb mereka. Ini jadi masalah, betapa sering kita terjerumus dalam hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa sering kita tertawan oleh godaan syaitan. Kenapa? Karena tawakal kita kurang kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin terlalu pede dengan iman kita, terlalu pede dengan ilmu kita, terlalu pede dengan pengalaman kita, ya. Pede, terlalu percaya diri, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa bertawakal, akhirnya kita tergoda dan terjerumus dalam hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian juga Allah mengajarkan, jika seorang ingin meraih surga yang tinggi, maka hendaknya dia banyak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sifat-sifat penghuni surga. Allah berfirman, "Walladzina hajaru fillahi min ba'di ma dzulimu lanubawwi'annahum fid dunya hasanah wala ajrul akhirati akbar law kanu ya'lamun." Dan orang-orang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala setelah mereka dizalimi, maka kami akan siapkan bagi mereka di dunia kebaikan. Kemudian kata Allah, wala ajrul akhirati akbar, dan pahala mereka di akhirat lebih besar daripada yang mereka dapatkan kebahagiaan di dunia. Laukanu ya, yang mereka dapatkan kebahagiaan di dunia. Laukanu ya'lamun, jika mereka mengetahui. Siapa mereka ini? Allah sebutkan dalam surat An-Nahl ayat 42, alladzina sabaru ala rabbihim yatawakkalun, yaitu orang yang bersabar dan bertawakal kepada Allah. Sungguh indah tatkala tergabungkan keduanya pada diri seorang, yaitu bersabar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya seorang ingin meraih surga, dia harus memiliki sifat tawakal, ya, agar dia bisa mendapatkan ganjaran yang besar di akhirat kelak. Demikian juga di antara keutamaan tawakal, yaitu jika kau ingin meraih kecintaan Allah kepadamu, ya, di antara akidah di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu Allah memiliki sifat mencintai. Allah dicintai dan Allah juga mencintai. Dalam Al-Quran banyak, ya, Allah mencintai, ya. Di antaranya agar kita bisa dicintai oleh Allah adalah dengan bertawakal. Dan ini berbanding lurus dengan kecintaan Allah. Semakin seorang tingkat tawakalnya semakin tinggi, maka semakin besar Allah mencintainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin." Bertawakallah kepada Allah, ya. Bayangkan Allah perintahkan, bertawakallah Anda. Engkau bertawakallah. Kenapa Allah kasih iming-iming? Kalau gitu kenapa Anda tidak bertawakal? Tawakal kepada Allah, serahkan urusan kepada Allah. Jangan pernah pede, yakin semua di bawah keputusan Allah. Kita hanya tinggal berusaha ikhtiar, tapi serahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita bertawakal kepada Allah, maka semakin besar cinta Allah kepada kita. Ini ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, maka Allah cukup baginya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh."
Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah cukup baginya. Allah akan penuhi urusannya. Allah akan mudahkan urusannya. Dia tidak perlu kepada yang lain. Dia tidak perlu makhluk yang penuh dengan kekurangan. Dia tidak perlu kepada makhluk yang terkadang dekat dengan dia, terkadang jauh darinya. Dia tidak perlu kepada makhluk yang terkadang senyum kepadanya, terkadang marah kepadanya. Yang dia butuhkan hanyalah kepada Allah yang Maha Sayang kepadanya. Ya, yang jelas dia harus perhatikan tawakal dia. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah fa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka cukup baginya. Allah tidak berdusta. Jika seorang serius tawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan urusannya. Maka Allah sebaik-baik tempat kita bersandar. Allah berfirman, "Wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila." Bertawakallah kepada Allah, maka cukuplah Allah sebagai pengurusmu yang akan mengurusimu dalam setiap kondisi, yang akan memperhatikan dalam setiap gerak-gerikmu, dengan syarat kau senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Di antara keistimewaan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang bertawakal akan dimudahkan engkau mencari rezeki. Ya. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami' Ulumul Hikam menyebutkan, barang siapa yang bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang tinggi, kemudian berusaha meskipun usahanya tidak maksimal, tidak optimal ya, tapi yang kalau tawakalnya tinggi disertai dengan usaha sedikit, datangkan rezeki yang banyak ya. Ya benar harus berusaha, tetapi yang penting tawakalnya harus tinggi disertai usaha. Mungkin usahanya tidak semaksimal orang-orang lain, tidak seoptimal orang-orang lain, namun jika dia tawakalnya tinggi, insya Allah Allah akan mudahkan rezeki baginya. Apa dalilnya? Dalilnya Rasulullah SAW bersabda baginya. Apa dalilnya? Dalilnya Rasulullah SAW bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqut tayr, taghdu khimasan wa taruhu bitana." Kata Nabi SAW, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sesungguhnya, maka Allah akan berikan rizki kepada kalian sebagaimana Allah beri rizki kepada burung. Lihatlah burung pergi di pagi hari dalam kondisi perut kosong, wa taruhu bitana, dan pulang di siang hari atau di sore hari dalam kondisi perut sudah terisi ya. Tapi dia punya tawakal yang sangat tinggi sehingga Allah Subhanahu wa taala memudahkan rezeki baginya ya. Padahal kita tahu burung tidak punya kemampuan untuk berpikir seperti manusia yang tahu tentang bagaimana cara mencari rezeki, bagaimana mencari keuntungan yang banyak. Tetapi Allah berikan rezeki kepada burung-burung kenyang, bahkan bawa makanan buat anak-anak mereka. Karenanya dalam Sahih Muslim Rasulullah SAW bersabda ya tentang di mana Rasulullah SAW memuji orang yang hatinya seperti burung. Kata Nabi SAW, "Yadkhulul jannata aqwamun afidatuhum mislut tayr." Datang masuk surga, afidatuhum mislut tayr. Datang masuk surga suatu kaum atau beberapa kaum, mereka mau surga. Kenapa? Karena hati mereka seperti hati burung. Hati mereka seperti hati burung. Para ulama menjelaskan bahwasanya yaitu karena mereka bertawakal kepada Allah. Ya, kita sudah jelaskan bahwasanya tawakal sebab masuk surga. Bertawakal kepada Allah. Ya, kita sudah jelaskan bahwasanya tawakal sebab masuk surga. Ya, tapi kenapa dikhususkan burung? Yaitu bertawakal dalam mencari rezeki. Ya, kebanyakan kita ketika kita mencari rezeki, kita menyandarkan pada kemampuan kita, menyandarkan pada pengalaman kita. Kita bersandar kepada kalau kita kurang. Awal kita ada tawakal tapi kurang. Lain halnya dengan burung yang mereka tidak mengerti bagaimana cara mencari rezeki, cara mengambil keuntungan yang banyak, kapan kesempatan-kesempatan yang besar ya, musim-musim yang tepat. Mereka tidak mengerti itu semua karena akal mereka tidak seperti akal manusia, tapi mereka punya tawakal. Mereka seperti burung. Dari sini kita perbaiki diri kita ketika kita mencari rezeki, kita berusaha, bukan berarti malas di rumah, tidak bergerak, tidak beraktivitas, kita beraktivitas. Tapi tawakal kita tinggikan lagi. Tawakal kita tinggikan lagi levelnya sehingga Allah Subhanahu wa taala memudahkan rezeki kepada kita karena kita bertawakal kepada Sang Maha Pemberi rezeki. Ya, tawakal kita kepada siapa? Kepada Sang Maha Pemberi rezeki. Kalau tawakal kita benar, Sang Maha Pemberi rezeki tersebut akan memudahkan rezeki kepada kita. Tawakal yang tinggi dengan usaha yang sedikit memudahkan kita meraih rezeki tinggi dengan usaha yang sedikit memudahkan kita meraih rezeki yang halal. Wallahu taala alam bisawab.
Telah kita sebutkan bahwasanya di antara hal yang memudahkan seorang meraih rezeki adalah dengan memperbaiki tawakalnya. Semakin seorang kuat tawakalnya disertai usaha sedikit, ya, apalagi yang tinggi, maka Allah akan mudahkan rezekinya, ya. Allah akan mudahkan rezekinya. Kita coba introspeksi diri kita selama ini. Apakah sebagian kita mungkin tawakalnya kepada Allah kurang, masih bersandar kepada sebab-sebab materi yang ada di hadapan matanya. Ya, sebagian kita bertawakal kepada bank misalnya. Dia merasa perkara riba, ya, ini berbahaya seperti ini, ya. Hendaknya kita menata hati kita bahwasanya sumber rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha bertawakal kepada Allah sambil berusaha melakukan sebab-sebab yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jangan pernah kita bertawakal kepada materi. Materi hanya sebab kita lakukan. Seperti dari perusahaan itu, kalau nggak kerja di perusahaan itu maka tidak dapat rezeki, ya. Kemudian juga jangan seorang misalnya dia berdagang kemudian dia tawakalnya kepada perdagangannya. Tidak, dia bertawakal kepada Allah. Seorang tidak bertawakal kepada bank, tidak bertawakal kepada perusahaan yang dia bekerja, tidak bertawakal kepada usahanya sendiri, tidak bertawakal kepada bank, tidak bertawakal kepada perusahaan yang dia bekerja, tidak bertawakal kepada usahanya sendiri, tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Usaha adalah keharusan tawakal, ikhtiar, tetapi hati harus bertawakal kepada Allah, kepada Sang Maha Pemberi rezeki. Ada sebuah syair dari Imam Syafi'i rahimahullah kepada Allah, kepada Sang Maha Pemberi rezeki. Ada sebuah syair dari Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala yang indah. Saya bacakan syair tersebut dan saya terjemahkan insyaallah ta'ala. Beliau rahimahullahu ta'ala berkata, "Tawakkaltu fi rizqi 'ala Allahi khaliqi wa ayqantu anna Allah la syama yakumir rizqi falaysa yafutuni walau kana fi qa'il biharil 'awamiqi sayati bihi Allahul 'azimu bi fadlihi walau lam yakun minnil lisanu binatiqi fafi ayyi syai'in tadhhabun nafsu hasratan wa qad qaiqi." Beliau berkata, aku tawakal untuk urusan rezekiku kepada Allah Sang Penciptaku, dan aku yakin bahwasanya tidak ragu sama sekali dialah Allah yang akan memberi rezeki kepadaku. Apapun rezeki yang sudah tercatat padaku maka tidak akan luput dariku. Meskipun rezeki tersebut berada di aku, maka tidak akan luput dariku. Meskipun rezeki tersebut berada di ujung dalam dasar lautan, kalau itu adalah rezekiku akan datang kepadaku. Allah akan datangkan, sayatihi bihillahul azimul fadlihi. Allah akan datangkan rezekiku dengan karunia-Nya. Meskipun lisanku tidak, Allah akan datangkan rezekiku dengan karunia-Nya. Meskipun lisanku tidak memintanya, kalau itu jatahku, Allah pasti akan kasih kepadaku. Karenanya, buat apa hati ini kemudian tersiksa, menyesal, ketakutan, tidak dapat rezeki, sementara Allah Subhanahu wa taala telah membagi rezekinya kepada. Sebagaimana tadi nasihat Imam Syafi'i rahimahullahu taala, kata Allah, tidak ada binatang melata kecuali Allah mengatur rezekinya, ya. Kalau hewan-hewan saja seperti burung tadi, kemudian hewan-hewan lain yang tidak bisa berpikir, tidak seperti kita bisa dapat rezeki, bagaimana lagi dengan kita, ya ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lagi di masa pandemi, jangan lupa tawakal kepada Allah. Semua ini di bawah naungan Allah, semua ini di bawah kehendak Allah. Jika Allah berkehendak sesuatu, hanya mengatakan kun fayakun. Tugas kita hanya tawakal hati kita. Tawakal benar-benar kepada Allah sambil kita ikhtiar. Mudah-mudahan Allah Sang Maha Pemberi rezeki memberikan rezeki kepada kita. Kita berusaha tawakal dan ikhtiar. Wallahu a'lam bishawab. Qur'an akhwat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bahas tentang hakikat tawakal, ya. Tawakal hakikatnya adalah menggabungkan antara penyandaran hati kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan sebab, atau bahasa kita namanya ikhtiar. Dan Allah taala dan melakukan sebab, atau bahasa kita namanya ikhtiar. Dan ini sudah diisyaratkan dalam banyak dalil, ya. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jas." Semangatlah engkau untuk meraih apa yang bermanfaat bagimu, baik perkara dunia maupun perkara akhirat. Jadi Rasulullah suruh semangat, ihris, semangatlah. Wala ta'jas wasta'in billah, dan minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan kau lemah atau malas, ya. Jadi dalam hadis ini Rasulullah SAW menyuruh menggabungkan antara berikhtiar. Inilah yang disebut hakikat tawakal. Demikian juga dalam satu hadis ketika ada seorang datang kepada Nabi SAW, kemudian dia mengatakan, "Ya Rasulullah,
utlikuha wa atawakkal 'ala Allah. Ya Rasulullah, ini ontaku, aku lepaskan saja dan aku bertawakal kepada Allah, yaitu masuk masjid atau kemana. Aku lepaskan ontaku dan aku serahkan kepada Allah. Kata Nabi, tidak, iqilha wa tawakkal 'ala Allah. Yang benar yaitu kau ikat ontamu dan kau bertawakal kepada Allah. Di sini Nabi juga menyuruh dia untuk menggabungkan dua hal. Pertama, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengikat onta ya, agar ontanya tidak hilang. Ya, ini jelas Rasulullah SAW menyuruh menggabungkan dua perkara. Ikat onta ya, agar ontanya tidak hilang. Ya, ini jelas Rasulullah SAW menyuruh menggabungkan dua perkara. Sebagaimana juga Rasulullah SAW telah isyaratkan dalam hadis yang sudah pernah kita bahas, hadis tentang burung. Rasulullah SAW bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqut tayr. Taqdu khimasan wa taruhu. La razaqakum kama yarzuqut tayr. Taqdu khimasan wa taruhu bitana." Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sungguhnya, maka Allah niscaya akan berikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah beri rezeki pada burung. Burung pergi di pagi hari dalam kondisi perut kosong dan dia balik dalam kondisi perut kenyang. Perhatikan di sini Rasulullah menjelaskan dari sudah bangun, kemudian bercuit-cuit ya di antara mereka dengan giatnya, kemudian terbang ke tempat yang sangat jauh untuk mencari makanan, kemudian balik perut sudah kenyang, bahkan bawakan makan buat anak-anaknya. Ini dalil bahwasanya Rasulullah SAW menyuruh kita untuk menggabungkan antara tawakal, kami tawakal kepada Allah, tidak perlu bawa bekal, pokoknya kami bisa melaksanakan haji. Maka ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah turunkan sampai firman-Nya dalam Al-Qur'an, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Kata Allah, berbekallah kalian ketika berhaji, berbekal, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan, yaitu kalian berbekal ketakwaan, haji berbekal, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan, yaitu kalian berbekal ketakwaan dan berbekal juga dengan bekal yang bekal untuk haji. Makanya haji tidak diwajibkan bagi orang yang tidak mampu. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Haji itu wajib bagi orang yang mampu. Bahkan para ulama menjelaskan namanya mampu haji itu adalah yang mampu. Bahkan para ulama menjelaskan namanya mampu haji itu adalah bukan hanya mampu dia berangkat pergi haji, dia juga mampu dalam artian dia meninggalkan nafkah buat keluarganya selama dia berpergian. Kalau ternyata dia mau haji sementara anak istrinya terlantar, tidak ada yang mengurus, maka tidak wajib bagi dia untuk haji. Ini jelas bahwasanya kita untuk berikhtiar ya. Jangan sampai seorang mengatakan saya berhaji jalan sendirian tanpa bekal, Allah akan tolong saya. Dia akan merepotkan orang lain. Dia akan merepotkan orang lain. Ya, kecuali mungkin dia pakar, dia ahli dalam bekerja ya, tidak ada masalah, berarti dia berikhtiar dengan kerjanya. Tapi dia hanya mengatakan saya bersandar, saya tidak perlu bawa bekal, saya akan bentuk tawakal yang keliru. Ya, jadi ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tawakal yang benar itu bukan hanya sekedar menyandarkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar kita tahu semua yang sudah ditentukan adalah Allah, yang menetapkan segalanya adalah Allah, yang menciptakan segalanya adalah Allah, tetapi Allah menyuruh kita untuk berikhtiar. Tawakal yang benar adalah menggabungkan kedua-duanya, menyandarkan hati kepada Allah disertai dengan usaha, wallahu taala alam bisawab. Ikhwan dan akhwat, setelah kita mengetahui bahwasanya hakikat tawakal yang sungguhnya adalah menggabungkan antara menyandarkan hati kepada Allah dan ikhtiar, karenanya jika salah seorang hanya menyandarkan kepada salah satunya, melakukan salah satu dari keduanya, maka dia telah bersalah dalam memahami tawakal. Sebagai contoh, sebagian orang yang dia ketika mengharapkan sesuatu, dia lupa untuk ingat kepada Allah, lupa untuk menyandarkan hatinya kepada Allah. Dia hanya bertawakal kepada sebab-sebab materi yang ada di depannya, bertawakal kepada kemampuannya, dia bertawakal kepada bosnya, ya harapannya hanya hatinya terikat kepada pekerjaannya, hatinya terikat kepada perusahaannya, ya seakan-akan semua keberhasilan melalui sebab-sebab tertentu. Oleh karena siapa yang dalam menjalankan kegiatannya sehari-hari berusaha untuk meraih tujuannya hanya bersandar kepada sebab, telah jauh dari tawakal. Dan saya pernah sampaikan bahwasanya sebagian orang seperti ini ketika dia berobat, tawakalnya kepada dokter, seakan-akan dokter ini yang menyembuhkan dia. Dia tidak terbetik dalam hatinya Allah yang menyembuhkan. Makanya kalau ada yang tanya kepada dia, kamu alhamdulillah sembuh, iya, sebab dokter itu, dia lupa memuji Allah bahwasanya memberi kemudian bagi dokter untuk menyembuhkan aku, tapi dia lupa karena selama ini hatinya disandarkan kepada sebab. Ketika seorang berhasil, dia bersandar kepada sebab, dan ini adalah satu kesalahan. Dan orang-orang yang biasanya terjerumus dalam ini adalah orang yang lupa kepada Allah, yang lalai beribadah, yang sibuk dengan dunia, tidak pernah belajar agama, sehingga akhirnya hati mereka benar-benar
tergantung kepada sebab-sebab. Mereka menyangka keberhasilannya karena sebab-sebab tersebut. Jadi ini model pertama yang salah dalam tawakal, yang hanya bersandar kepada sebab, lupa kepada sang musabbib, sang pencipta sebab dan akibat, ialah Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan yang kedua sebaliknya, yaitu sekelompok orang yang hanya bersandar kepada Allah tanpa usaha. Ini juga salah. Nabi SAW suruh ikhtiar. Lihatlah bagaimana Nabi SAW dalam melakukan banyak hal, Rasulullah SAW selalu berikhtiar. Nabi SAW suruh ikhtiar. Lihatlah bagaimana Nabi SAW dalam melakukan banyak hal, Rasulullah SAW selalu berikhtiar. Ketika perang Uhud misalnya, Rasulullah SAW ikhtiarnya luar biasa. Ya, beliau pakai baju perang sampai dirain sampai 2 baju perang. Sebelumnya Rasulullah SAW bermusyawarah dengan para sahabat. Apa yang harus baju perang sampai dirain sampai 2 baju perang. Sebelumnya Rasulullah SAW bermusyawarah dengan para sahabat. Apa yang harus mereka lakukan? Apakah mereka harus keluar ke Uhud menunggu musuh, ataukah mereka bertahan dalam kota Madinah? Ya, Rasulullah bermusyawarah, dan musyawarah salah satu bentuk ikhtiar. Wasyawirhum fil amr, kata Allah, bermusyawarah dengan mereka dalam urusan ya. Jadi Rasulullah dalam perang Uhud benar-benar mengambil segala ikhtiar. Beliau pakai baju perang double. Sebelumnya beliau bermusyawarah, setelah itu meletakkan pasukan pemanah 50 orang dipimpin oleh Abdullah bin Jubair di atas Jabal Rumat dan mengatur strategi. Bahkan Rasulullah mengatakan jangan sampai kalian turun apapun yang terjadi. Jadi Rasulullah SAW benar-benar melakukan ikhtiar. Demikian juga dalam perang Khandaq, Rasulullah SAW berusaha ikhtiar. Rasulullah SAW kemudian menggali Khandaq dengan panjang berkilo-kilo, dengan lebar 5 meter, dengan kedalaman kira-kira 5 meter. Usaha ikhtiar agar, kenapa Khandaqnya harus lebar dan dalam, agar kuda musuh tidak bisa melewati ya. Sehingga mereka bikin parit Khandaq yang sangat besar sebagai bentuk usaha dalam meraih keberhasilan. Dan ini banyak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, kalau seorang tidak memandang sebab, dia hanya mengatakan semuanya terserah Allah, dia tidak melakukan sebab, maka sebagian orang mengatakan orang seperti ini akalnya tidak wajar. Ini tidak bisa akan komitmen. Maka kita nasihati orang seperti ini bahwasanya Allah telah menciptakan hukum sebab dan akibat yang disebut dengan sunnatullah. Ya, kita mengakui hukum tersebut dan kita tahu bahwasanya Allah menciptakan akibat, tapi Allah melalui sebab dan akibat. Ya. Kalau kita bilang secara mungkin kalau Allah memberikan mukjizat mungkin, tapi kita melihat hukum sebab akibat, namanya ingin punya anak, nikah dulu. Nikah, terus berhubungan dengan istri, kemudian lama-lama baru bisa punya anak. Jangankan demikian, bahkan sebagian orang sudah menikah nggak bisa punya anak, yang kita tahu bahwasanya yang menentukan akibat hasil hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau begitu, kalau rezeki sudah tercatat, ngapain kamu kerja? Ngapain kamu cari makan? Sudah di rumah aja. Ngapain kalau sakit berobat? Ya, kalau memang kita mengatakan tawakal yang benar hanya bersandar kepada Allah dan tidak usah berusaha, ya sudah. Kan kita juga katakan, bukankah sudah ditentukan surga dan neraka? Ngapain kamu salat? Kan sudah ditentukan surga dan neraka. Ketika dia ingin salat, berarti dia berikan. Tidak perlu lihat sebab, kita hanya bersandarkan hati kepada Allah. Mereka tidak akan bisa komitmen. Kita bilang kalau komitmen ya sudah, jangan bekerja, jangan juga ibadah. Bukankah surgamu telah tercatat atau nerakamu telah tercatat? Percuma kalau kau beribadah ternyata masuk neraka. Ya. Sama, kau tidak perlu cari makan, karena makan juga adalah ikhtiar, ke sana, ke sini, kemudian beli kue, beli makan, ini juga ikhtiar. Dan ini orang yang menolak sebab, saya katakan tadi bahwa seakan-akan akalnya agak terganggu, dan ini bertentangan dengan yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh untuk berikhtiar. Wallahu a'lam bishawab. Akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, berikut ini adalah beberapa hal-hal yang bertentangan dengan tawakal, ya, yang dilakukan oleh sebagian masyarakat, ya. Yang pertama adalah memakai jimat, ya. Memakai jimat adalah perbuatan kesyirikan. Nabi SAW bersabda, Inna ruqa wa tamaim wa tiwalata syirkun. Sungguhnya ruqyah, jambi-jambi, wa tamaim, jimat-jimat, wa tiwalah, yaitu pelet dan semisalnya adalah kesyirikan. Kemudian juga dalam hadis Nabi SAW, Man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa menggantungkan sesuatu, maka telah berbuat kesyirikan, yaitu menggantungkan jimat dan yang semisalnya, ya. Nabi SAW juga pernah menegur seorang yang memakai jimat berupa tali yang diletakkan di tangannya,
Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, buang itu jimat dari dirimu. Sungguhnya kalau kau meninggal dalam kondisi kau memakai jimat, kau tidak akan beruntung selama-lamanya. Intinya jimat adalah salah satu bentuk kesyirikan yang bertentangan dengan tawakal. Kenapa? Karena ketika orang memakai jimat, dia tawakalnya kepada jimat tersebut, padahal syariat tidak pernah menjadikan jimat tersebut sebagai sebab. Tidak pernah. Tidak ada dalam syariat mengatakan siapa pakai jimat begini maka dia akan berhasil demi tawakal kepada jimat, ya, bersandar kepada jimat maka dia telah terjerumus dalam kesyirikan, dan ini benar-benar bertentangan dengan tawakal. Dalam satu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi." Barang siapa yang menggantungkan sesuatu maka dia dibuat bertawakal kepada sesuatu tersebut. Itu barang siapa pakai jimat maka hatinya bertawakal kepada Allah. Kita mengatakan bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah, tidak ada daya, tidak upaya, tidak ada perubahan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita melaksanakan aktivitas. Entah kita berdagang, entah kita berdakwah, entah kita bersilaturahmi, kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang pakai jimat, dia tawakalnya kepada jimat. Kalau misalnya dia mau pergi ke pasar, dia punya jimat penglaris, ya. Kalau jimatnya ketinggalan, dia tidak akan jadi ke pasar. Seakan-akan rezeki dia tidak akan laris, ya. Kalau dia keluar dan lupa dengan jimat penyelamat, ya, maka dia akan balik lagi. Dia merasa bahwasanya dia tidak akan selamat kalau tidak memakai jimat tersebut. Benar-benar hatinya menjadi tawakal kepada jimat tersebut. Hatinya benar-benar menjadi tawakal dengan jimat tersebut. Kalau dia pakai jimat maka dia pede, ada percaya diri. Tapi kalau dia tidak pakai jimat, dia tidak pede, ya. Dan ini benar-benar bertentangan dengan tawakal. Bagaimana seorang bertawakal kepada benda-benda yang tidak bermanfaat tersebut, ya. Nah, jimat kadang pakai tali, jimat kadang pakai kerang, jimat kadang pakai hal-hal yang semua tidak pernah diajarkan oleh syariat. Oleh karena di antara hal yang benar-benar bertentangan dengan tawakal adalah memakai jimat atau azimat, ya. Sehingga di mana orang yang memakai jimat hatinya benar-benar bertawakal kepada azimat tersebut. Seakan-akan azimat tersebut adalah sebab yang akan menjadikan dia mencapai tujuannya, ya. Seakan-akan merupakan sebab yang menjadikan dia mencapai tujuannya. Padahal Nabi SAW bersabda, "Man ta'allaqa tamimatan fala atammahu Allahu lahu." Ya, barang siapa memakai jimat, Allah tidak akan sempurnakan urusannya, ya. Sebaliknya Allah tidak akan sempurnakan urusannya. Hatinya dibuat bertawakal kepada benda, ya, bukan bertawakal kepada Rabbul Alamin, ya. Wallahu a'lam bishawab. Di antara hal yang bertentangan dengan tawakal adalah tatayur. Tatayur artinya adalah mengkaitkan nasib sial dengan sesuatu yang dilihat, sesuatu yang didengar, dengan angka tertentu, dengan hewan tertentu, ya, dengan kejadian-kejadian tertentu, ya. Ini adalah salah satu hal yang bertentangan dengan tawakal. Rasulullah SAW mengatakan at-tiyaratu syirkun, bahwasanya tatayur adalah kesyirikan. Kalau dalam istilah kita, mereka hendak bersafar, mereka pergi kepada jenis burung tertentu, kemudian mereka membuat perbuatan seperti mengusir burung tersebut. Kalau burung tersebut terbang ke arah kanan ketika diusir, ya, maka mereka akan melanjutkan perjalanan mereka. Menurut mereka, dengan terbangnya burung ke kanan, ini terbang ke kiri, maka menurut mereka adalah kesialan. Sehingga akhirnya mereka tidak jadi pergi ke safar, tidak jadi pergi bersafar. Dan ini adalah suatu hal yang sangat aneh. Bagaimana mereka menggantungkan keberhasilan mereka kepada seekor hewan, ya. Hewan tersebut tidak berakal seperti manusia. Bagaimana seorang manusia yang berakal kemudian menggantungkan keberhasilan mereka kepada burung tersebut, ya. Burung tersebut saja tidak sampai berpikiran demikian. Bagaimana kemudian manusia yang berakal diberi kemuliaan berupa akal, kemudian menggantungkan keberhasilannya, memberikan keputusannya kepada seekor burung. Kita aja kalau kita punya memberi rencana kita, serahkan kepada anak kita yang masih kecil, tentunya tidak. Ya, kita tidak akan menyerahkan kepada urusan kita kepada anak kecil, ya. Kita yang berusaha berpikir, karena kita yang punya pengalaman, kita yang berusaha mengambil keputusan. Bukan kita serahkan urusan kita kepada anak kecil. Nah, apalagi kita serahkan urusan kita kepada seekor burung. Ya, tentu ini adalah hal yang sangat-sangat tidak logis kepada anak kecil. Nah, apalagi kita serahkan urusan kita kepada seekor burung.
Ya, tentu ini adalah hal yang sangat-sangat tidak logis ya. Sehingga seorang akan bertawakal kepada burung tersebut. Demikian juga sama seperti seorang kemudian menggantungkan urusannya kepada tokek ya. Kalau dia ingin pergi suatu dia tunggu tokek, pergi enggak, pergi tokek enggak jadi perginya kepada tokek ya. Kalau dia ingin pergi suatu dia tunggu tokek, pergi enggak, pergi tokek enggak jadi pergi, tokek pergi, tokek enggak jadi pergi. Ini adalah contoh bentuk tatayur. Oleh karenanya dalam hadis disebutkan bahwasanya tatayur itu bisa dihilangkan dengan apa? Dengan tawakal ya. Dihilangkan dengan apa? Dengan tawakal ya. Walakin Allah yudhibuhu bitawakkul. Allah Subhanahu wa taala menghilangkan tatayur dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi misalnya seorang keluar rumah kemudian tiba-tiba ada seekor burung merpati kemudian buang mengenai tubuh kita misalnya. Bisa jadi dalam hati kita terbetik berbagai macam pemikiran, oh jangan-jangan ini, jangan-jangan kita baru keluar kena kotoran merpati, jangan-jangan ada kesialan di depan, jangan-jangan. Ini semua tatayur. Karena Allah tidak menjadikan kesialan kita pada hal tersebut. Maka caranya bagaimana kita buang semua pemikiran tersebut jalanan ya. Oleh karenanya di antara hal yang benar-benar bertentangan dengan tawakal adalah tatayur, mengkaitkan nasib sial dengan hal seperti itu. Ya. Dan itu banyak ya, seperti orang menganggap angka 13 angka sial ya. Menganggap angka 4 angka sial, ini juga tatayur ya. Kita dapati banyak namanya tombol nomor 4. Di sini nomor 1, lantai 1, nomor 2 buat lantai 2, nomor 3 buat lantai 3, nomor 4 mereka tulis 3A atau 3B. Terus nomor 5 ya. Ya menurut mereka angka 4 itu angka sial, nanti juga angka 13 angka sial ya. Demikian juga kita tidak akan dapati kamar nomor 13 ya, loncat ya. Apalagi kursi pesawat nomor 13 tidak akan kita dapati. Mereka anggap angka 13 angka sial. Dari mana seperti ini? Ini semua bertentangan dengan apa? Dengan tawakal. Maka seorang kalau ada timbul perasaan jangan-jangan ya, ada seperti dia lagi duduk tahu-tahu ada burung hantu lewat, timbul perasaan jangan-jangan ya, ada seperti dia lagi duduk tahu-tahu ada burung hantu lewat, oh jangan-jangan ya, burung hantu mendatangkan kesialan, maka dia harus lawan. Ini enggak benar, dia harus lawan dengan tawakal ya. Rasulullah bersabda walaham. Ya, tidak ada kesialan karena burung hantu ya. Tidak ada kesialan karena burung hantu. Ya, tidak ada kesialan karena burung hantu ya. Tidak ada kesialan karena burung hantu ya. Ini semua adalah harus dilawan dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Di antara hal yang bertentangan dengan tawakal, hal ini sudah pernah kita bahas adalah ujub ya. Ujub adalah bentuk hal yang bertentangan dengan tawakal. Karena ujub sebagaimana pernah kita jelaskan adalah bentuk bertawakal kepada diri sendiri. Pede dengan kemampuannya ya. Lupa untuk bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan salasun muhlikat ya, 3 perkara yang binasakan, di antara ijabul mar bi nafsihi, seorang ujub dengan dirinya ya. Ini menimpa sebagian orang. Ketika dia bangga dengan dirinya, bangga dengan kemampuannya, bangga dengan kepintarannya, bangga dengan pasukannya, dia lupa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Padahal yang menentukan keberhasilan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak sebab yang sedikit ternyata bisa berhasil. Contoh firman Allah Subhanahu wa taala, "Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah." Betapa banyak kelompok yang sedikit mengalahkan kelompok yang besar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang melakukan sebab ya, dia berusaha belajar, dia berusaha bekerja, dia berikhtiar, tapi tawakalnya kepada Allah. Jangan tawakal kepada dirinya, ujub dengan dirinya, ujub dengan kecerdasannya, ujub dengan kemampuannya. Karena barang siapa yang ujub, orang telah dilakukan, ketika itu dia tidak lagi bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia terjerumus dalam salah satu bentuk kesyirikan, menyandarkan hati bukan kepada Allah tetapi kepada diri sendiri. Makanya di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits, dengan rahmatmu aku mohon pertolongan, dengan rahmatmu aku mohon pertolongan. Fa aslih li sya'ni kullah, maka perbaikilah segala urusanku. Ya Allah, bimbinglah aku dalam segala urusanku, perbaiki segala urusanku. Wala takilni nafsi tarfata ain, dan jangan kau biarkan aku bersandar kepada diriku sendiri meskipun hanya sekejap mata. Kalau seorang dia bersandar pada sesuatu yang sangat lemah,
Kita ini siapa? Kita ini manusia, kita tahu banyak kelemahan kita. Meskipun kita memiliki kecerdasan, meskipun kita memiliki keterampilan, meskipun kita memiliki pengalaman, kita ini lemah, ya. Lihatlah manusia betapa lemahnya sekarang, ya. Dikasih pandemi oleh Allah, tidak berkutik, semuanya lumpuh, ya. Semuanya lumpuh. Kegiatan ekonomi dunia lumpuh, negara-negara adidaya lumpuh, ya. Mana kesembahan, mana keangkuhan. Manusia sangat lemah, ya. Sangat lemah, tidak berkutik dengan kondisi di sekitarnya, tunduk kepada kondisi di sekitarnya. Oleh karena menyadarkan keberhasilan pada dirinya sendiri, ini adalah suatu bentuk ujub. Jadi tidak boleh seorang demikian. Seorang bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dan berikhtiar, itu yang benar. Sebagaimana sudah kita jelaskan tentang definisi tawakal, menyandarkan hatinya kepada Allah dan berikhtiar. Adapun kemudian lupa kepada Allah, pede pada kemampuan, ya, ujub dengan diri sendiri, ya, maka inilah sumber kegagalan, ya, cepat atau lambat, ya, karena seorang ketika ujub dia bersandar kepada dirinya yang penuh dengan kelemahan. Masing-masing kita sadar akan kekurangan dan kelemahan diri kita. Maka biasakan selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan segala aktivitas. Wallahu taala a'lam bishawab.